Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita hari ini di pertama setelah PS ya, mata kuliah kecerdasan buatan, kita masuk ke topik tentang sistem pakar. Jadi salah satu sub kecerdasan buatan itu ada yang namanya sistem pakar. Saya lupa ya apa kalian atau pernah ambil mata kuliah atau ada mata kuliah tersendiri tentang sistem pakar. Tapi nggak apa-apa, mata kuliah ini akan menjadi review buat. Jadi mata kuliah ini merupakan dari perkuliahan kalian yang pernah melakukan pakar. Tapi kalau belum jadi salah satu subjek atau salah satu bagian yang ada di dalam pelajaran kedokteran. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu topik kalian ketika nanti mengajukan project atau skripsi. Suara saya jelas di tes tes 1 2 3. Suara jelas. Oke, nah di materi ini kita akan bahas tentang apa sih sistem pakar itu nanti, kemudian siapa yang kita sebut sebagai pakar itu, kemudian model dalam sistem pakar itu seperti apa, kemudian nanti terakhir ada bagian-bagian utama dari sistem pakar. Ya. Ini tentang target yang ingin kita capai ya dari pembelajaran hari ini. Ya. Fokusnya yang kita adalah bagaimana nanti kalian bisa memahami tentang forward dan backward chaining ini, ya, tentang salah satu model penelusuran sistem pakar. Nah, ini yang paling sering kalau kalian sering ketemu di internet tentang sistem pakar, biasanya sering dibahas tentang forward and backward, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem pakar? Kalau saya sih biasanya membaginya di dua. Jadi ada sistem, ada pakar, ya. Expert atau expert system. Pakar ini kalau kita bilang orang adalah jago, ya, orang yang jago, orang yang ahli di bidangnya. Jadi karena dia berkaitan dengan bidang-bidang tertentu, maka kategori pakar ini bisa masuk dalam bidang-bidangnya apa? Misalkan di bidang kesehatan, ya kita mungkin tidak bisa melakukan operasi sendiri, misalkan. Nah, kita butuh pakar di bidang kesehatan untuk operasi bedah, misalkan membedah. Artinya kita sebut dia sebagai seorang pakar dalam ahli bedah. Ada juga orang yang ahli di dalam misalkan dalam militer, dia tahu, kita sebut sebagai ahli militer, seperti itu. Nah, keahlian keahlian mereka itu adalah diperoleh dalam dalam kalau manusia, ya, itu kepakaran itu, ilmu kepakaran mereka itu bisa diperoleh dari pendidikan karena sudah ber apa istilahnya, sudah berkali-kali dia atau jenjang pendidikannya sudah tinggi, misalkan seperti itu. Atau bisa juga karena pengalaman praktis dia di lapangan. Jadi karena sudah sering menangani pasien yang seperti itu, ditambah dengan pendidikannya. Kalau dokter kan pendidikan ya, di pendidikannya sudah oke, kemudian ditambah dengan pengalamannya dia ketika menangani pasien, maka bisa kita kategorikan dia menjadi seorang pakar. Atau misalkan ketika ada pilot ya, pilot pesawat terbang, itu biasanya dihitung dari berapa ribu jam dia terbang. Nah, berapa ribu jam itu dia artinya sudah membawa pesawat dalam jangka waktu berapa ribu jam dia. Kita bisa bilang dia, oh, ahlinya nih di dalam menjadi pilot. Apa yang dimaksud dengan pakar, sistem pakar, Pak? Kalau sistem ya berarti bagaimana cara kita nanti mengadopsi kepakaran orang-orang tadi itu ke dalam sebuah sistem. Sistem ya berarti kan sistem komputerisasi ya, berbasis komputer. Jadi definisinya bisa jadi seperti ini, sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. Jadi bagaimana cara kita memodelkan kepakaran orang tadi itu dalam sebuah program. Jadi seperti mirip banget seperti itu. Ya, jadi bagaimana memindahkan kepakaran atau memodelkan lah istilahnya ya, meniru kepakaran orang itu, kemudian diadopsi di dalam program. Nanti program bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang yang butuh masalah itu.
Atau bisa juga programnya berbasis pengetahuan. Dia menyediakan penyelesaian untuk masalah-masalah dan solusinya seperti apa. Jadi solusi-solusi ini yang biasanya didapat dari pakar secara langsung, justru dengan adanya sistem pakar, kita tidak perlu lagi datang ke dokternya langsung, atau misalkan tidak perlu lagi datang ke pakarnya lah. Jadi cukup dengan menggunakan aplikasi yang ada. Nah, saat ini sistem pakar ini terus dikembangkan ya. Jadi tidak mesti tidak 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 lagi perkembangannya berkembang pesat maksud saya ya dari dulu sampai sekarang. Jadi orang-orang coba ahli-ahli itu coba memodelkan kepakaran orang itu sama persis dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia, dalam hal ini pakar tadi. Ya. Nah, seorang pakar atau ahli tadi yang kita sebut tadi itu orangnya ya, ingat ya orangnya pakar tadi. Dia adalah individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu hal. Nah, kata-kata superior ini artinya dia di atas dibandingkan orang lain. Nah, kepakaran itu tadi bisa diperoleh dari mana? Bisa diperoleh dari pendidikannya kah, dari pengalamannya kah, atau dari sumber-sumber yang lain yang memang bisa dijadikan sebagai dasar untuk orang ini mumpuni di bidang itu. Nah, semua kepakaran itu nanti orang itu tadi akan diambil semua, istilahnya dilakukan akuisisi oleh kita di dalam sistem pakar, diakuisisi untuk disimpan di dalam, digunakan atau dimodelkan di dalam sebuah program. Kalau kita lihat ini ya, ini orang ini ya, human expert problem solving. Jadi cara seorang expert tadi, seorang pakar tadi menyelesaikan masalah. Jadi kita punya pengalaman memori yang long term, memori jangka panjang. Ya, memori jangka panjang. Ya, memori jangka panjang ini bisa jadi diperoleh karena pengalamannya, pendidikannya, domain knowledge. Jadi kalau lama. Kemudian di sini ada memori jangka pendek. Misalkan berdasarkan kasus-kasus yang sudah dia tangani, fakta-fakta yang ada, dan kesimpulan-kesimpulan yang ada di lapangan. Ini semua nanti digabung untuk mendapatkan reasoning. Reasoning itu cara dia menalar nanti, cara dia untuk mengambil sebuah keputusan seperti apa. Maka nanti keluarlah sebuah advice, sebuah kebijakan atau sebuah nasihat. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta dan konklusinya seperti apa. Jadi kalau kita datang ke dokter, kita kan ngomong tuh, dok, saya kayaknya tangan saya misalkan ini nggak bisa diangkat, gini, hasil labnya seperti ini. Nah, obrolan kita tadi, fakta yang tadi di lapangan yang kita rasakan tadi, itu dokter akan mengecek langsung, dia ngelihat, dia ngelihat karena kepakaran itu mungkin karena memori jangka panjang dan pernah pengalaman menangani pasien yang seperti itu, dia punya, coba digerakkan ke sini, sakit nggak? Sakit. Ini kalau ini rasanya sakit nggak ke sini? Ya. Nah, ketika dia bilang, pasien yang menyatakan itu, maka keluarlah advice-nya. Oh, ini sakitnya ini. Sakitnya ini karena Bapak sakit ini karena ini. Sakit ini karena ini. Kesimpulannya apa yang harus dilakukan? Nah, kalau dokter dia akan memberikan resep obat. Atau misalkan bisa jadi seperti ini. Misalkan troubleshooting printer misalkan ya. Printer Canon misalkan. Printer Canon itu ada errornya muncul ya, ada error angkanya, ada error 0 sampai error berapa, ada simbolnya dia. Jadi kalau printer error tuh dilihat indikator di lampunya itu, dia muncul error nomor berapa. Nah, itu fakta yang ada. Ya, kemudian kita lihat, saya udah pernah nih error kayak gini nih, harusnya ditekan ini. Atau kita cari di sumber-sumber yang ada. Kalau error 8 itu dia error 8 harus di reset misalkan. Nah, cara kita menanganinya adalah dengan tadi, kita meriset ulang printer kita. Kita butuh software untuk resetter. Nanti keluarlah kebijakan atau keluarlah advice. Sebaiknya ini. Ini udah nggak kuat nih. Nah, ini adalah cara menyelesaikan masalah seorang pakar. Tapi kalau kita menggunakan expert system, maka yang berganti itu short term memory ini, memori jangka pendek ini berganti dengan namanya working memory. Working memory namanya. Jadi memori yang bekerja saat ini. Ya.
karena dia sudah berbasis komputer tadi. Kemudian reasoning yang dilakukan oleh pakar tadi tidak lagi berdasarkan intuisi dia, tapi sudah berdasarkan inference engine kalau di expert system. Nah, inference engine ini adalah mesin untuk penalarannya nanti. Dia melakukan inference engine-nya pakai apa? Pakai backward kah? Atau pakai forward kah? Atau pakai metode yang lain? Ya, nanti keluarlah sebuah keputusan ya untuk usernya itu berdasarkan fakta yang ada, apa kesimpulan yang akan dihasilkan. Nah, ini contoh bagaimana seorang pakar bisa menyelesaikan cara kerjanya itu seperti ini. Ya, dibandingkan dengan pakar yang manusia tadi. Nah, ini ada tabel perbandingannya nih antara pakar dengan sistem pakar. Misalkan dari sisi waktu ketersediaan, kesediaan waktu istilahnya. Kalau pakar, dia hari kerja. Kalau dokter kan seperti itu, hari kerja. Kenapa? Karena kita capek. Kalau dia nggak bisa bertahan 24 jam, pasti punya batas waktu kok. Jadi nggak bisa dia buka 24 jam. Besok 24 jam lagi nggak mungkin. Pasti butuh waktu istirahat. Nah, makanya pakar itu dia hari kerja. Waduh, kita nggak bisa ke dokter ini hari Minggu tutup. Dia nggak bisa melayani praktek. Ya sudah, kita nunggu Senin. Tapi kalau kita sakit kan nggak bisa nunggu dokter. Ya, nggak bisa nunggu itu. Kita sakitnya hari Minggu, ya harus hari Minggu. Nggak bisa ditunggu sampai Senin. Nah, kalau kita menggunakan sistem pakar, itu bisa setiap saat. Itu dari kesediaan waktu ya, dari ketersediaan. Dari sisi geografis, dia bisa lokal. Misalkan contoh, kalau dokternya atau kalau orang ahlinya itu ada di Cirebon, sedangkan yang butuhnya itu ada di luar Cirebon, maka dia harus datang ke Cirebon, pasien tadi. Ya, kita harus datang ke kota yang itu. Kenapa? Karena pakar itu hanya berada lokal, atau dokternya berangkat ke sana, ke tempat itu. Nah, ini sifatnya lokal. Tapi kalau misalkan sistem pakar itu bisa di mana aja. Apalagi dengan adanya internet ya, artinya bisa diakses sistem itu di mana saja. Itu salah satu keunggulannya dari sistem pakar yang ada. Dari sisi keamanan, ini nggak bisa digantikan. Ingat ya, manusia itu kalau dia punya satu kepakaran, ahli di bidang itu. Kalau katakanlah misalkan sudah meninggal, ya sudah kemampuan dia itu ya habis di titik dia, walaupun dia punya murid, kepakaran muridnya atau siswanya dengan dia itu akan berbeda. Nanti muridnya punya kepakaran tersendiri yang berbeda ataupun mendekati dengan kepakaran gurunya tadi. Makanya ya kalau kita bilang tidak tergantikan, karena nggak bakalan bisa digantikan walaupun ada guru. Tapi kalau komputer sistem pakar dapat diganti, Pak, harddisknya crash, sistemnya masih ada, masih, udah install ulang aja. Pak, CD-nya rusak, ya sudah di burning ulang aja atau diinstal ulang. Nah, itu kan artinya sistem pakar bisa dapat kita ganti-ganti. Kemudian dapat habis nggak? Iya, pakar kan ada masanya. Manusia pasti punya batas. Ya, kita punya batas. Kemudian kalau sistem pakar tidak, ya paling updating. Kalau Pak nggak jalan lagi Pak di Windows 10, ya sudah kita apa istilahnya itu kita compile ulang di Windows 11 biar bisa jalan, biar nanti levelnya jadi dapat habis, tidak habis dia terus bisa bertambah terus. Kemudian performansinya, ya ujuk kerjanya dia seperti apa, variabel, tergantung. Ya coba kalau kalian datang ke dokter ya, coba bayangin ya, mohon maaf kalau ada yang dokter, jangan kita datang ke seorang ahli. Ketika kita datang pertama dengan orang yang datang terakhir, misalkan layanannya dari jam 8 sampai jam 4. Nah, kalau kita datang jam 8, mungkin lagi bugar-bugarnya karena baru kita pasien baru atau kita butuh baru orang, kita pas konsumen baru. Tapi kalau kita datang jam 4, ya sudah banyak resource yang dia keluarkan, tenaga dan pikiran, itu sifatnya variabel tadi performansinya, unjuk kerjanya. Jadi akan menurun gitu ya, akan menurun. Tapi kalau ini konsisten, mau dipakai jam berapapun juga, berapa kali, ya tetap aja dia jalan seperti itu program komputer, ya sistem pakar itu. Jadi konsisten dia. Jadi tidak berubah. Jam kerjanya itu tidak menurun ketika di jam 8 dengan jam 4 itu tidak seperti itu. Kemudian kecepatan, dia variabel juga. Variabel itu bisa jadi makin lama karena banyak penanganan, bisa jadi makin menurun.
Contoh lagi manusia, coba lihat dari sisi usia. Kalian masih muda, mungkin lebih cepat dibandingkan saya. Itu kan kelihatan indikatornya, kelihatan. Apalagi pakar. Ya, pakar kalau kelihatan kecepatannya variabel, tergantung usianya, tergantung misalkan daya tahan tubuh dia, kesehatannya. Tapi kalau sistem pakar konsisten, kalau kita settingnya kecepatan atau kecepatannya seperti A, seperti ini, ya dia konsisten seperti itu aja. Ya, kecuali tidak muncul hal-hal yang lain, misalkan ada virus atau ada apa-apa yang terhadap sistem pakar. Biaya gimana? Biayanya tinggi. Coba kalau kita datang ke dokter spesialis atau kita datang ke ahli, kita minta konsultasi, biaya konsultasinya aja lumayan. Apalagi ada di luar kota, belum transport ke luar kotanya berapa, ya. Tapi kalau kita menggunakan sistem pakar bisa terjangkau, malah bisa jadi nol 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 biaya. Kenapa? Karena kan tadi punya programnya nggak ngopi dong, nah, misalkan gitu ya, download aja gratis, nah, kan gitu. Biayanya paling biaya download dan segala macam. Ini salah satu perbandingannya kenapa adanya sistem pakar. Nah, ini contoh ilustrasi model sistem pakar kalau nanti kalau kita sudah belajar. Jadi modelnya ini ada masalah di sini. Masalah ini nanti akan disimpan di dalam knowledge base. Saya selalu nyebut di dalam sistem pakar itu tidak ada database. Jadi namanya adalah knowledge base. Jadi basis pengetahuan. Jadi bukan database. Walaupun isinya sama dengan database, basis data, tapi di dalam sistem pakar kita cenderung menyebutnya adalah knowledge, ya, knowledge base. Semua permasalahan-permasalahan dan solusinya itu bisa kita simpan di dalam knowledge base. Kemudian nanti knowledge base ini akan dilakukan proses inference engine ketika pemakai ini nanti pemakai kita, user ini, dia mengakses interface-nya. Interface itu aplikasinya ada di sini. Jadi ketika saya butuh ini, ya yang warna biru ini ya, dia mengakses ke sini inference. Dia lakukan penalaran sesuai dengan knowledge yang tadi ini. Nanti hasilnya dia ambil dari knowledge ini, balikin lagi, oh ini hasil solusinya. Pak, saya kenapa sih Pak? Saya kayak gini-gini, misalkan batuk, pilek, dan ini sakit. Nanti keluar internet, oh Anda menderita demam, Anda sakit gigi. Nah, knowledge base yang ada di sini itu akan ditambah terus. Ini ada expert knowledge engineer namanya. Jadi akan mendevelop terus engine ini. Dia akan menambah terus pengetahuan-pengetahuan yang ada di sini. Jadi kalau ibaratnya seperti robot lah. Ya, pakar itu bisa hasil produknya itu bisa jadi dalam bentuk robot salah satu. Robotnya itu misalkan katakanlah hari ini hanya bisa menggerakkan ke kiri ke kanan, kiri kanan kiri kanan. Jalannya itu kalau nggak ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan. Terus besoknya kita tambahkan. Nah, ini yang melakukannya ini knowledge engineer ini. Dia akan mendevelop sebuah engine. Dia bagaimana robot itu bisa tidak hanya kenal kiri kanan tapi depan belakang. Nah, knowledge-nya nanti bertambah. Robot itu dikasih pengetahuan baru. Oh, kalau mau ke depan seperti ini, kalau mau mundur seperti ini. Nanti muncul, ya, nanti nambahlah pengetahuan robot itu dari yang hanya bisa mengenal bergeraknya dari kiri ke kanan, terus kemudian dia bisa maju. Nah, kemudian ada lagi pengetahuan apa lagi yang bisa ditambahkan oleh expert ini. Oh Pak, robot ini kalau dia jatuh, dia bisa merasakan sakit. Nah, kita tambahkan pengetahuan baru. Inilah yang kita lakukan pada saat inilah yang dilakukan oleh seorang engineer dalam hal ini, ya engineer, knowledge engineer dan expertnya itu bekerja sama untuk menambahkan pengetahuan-pengetahuan baru di dalam sebuah knowledge base. Dan ingat konsepnya kecerdasan buatan. Ketika knowledge ini bertambah, maka kan makin cerdas itu robot. Tapi kecerdasan itu adalah kecerdasan yang dibuat oleh kita, oleh manusia. Nah, maka muncullah knowledge base ini tujuannya adalah untuk menambah kecerdasan. Biar robotnya ketika dikenali, dia akan tahu. Ketika inference engine ini bekerja, dia tahu. Misalkan bikin robot untuk membedakan rasa, manis, asam, asid. Nah, kita kasih. Robot itu belum tahu. Kita kasih pengetahuan baru. Nih, modelnya kalau dia asin kayak gini. Kalau dia manis kayak gini. Kalau asam kayak gini. Pengetahuan dia bertambah.
Jadi tidak hanya sekedar tadi hanya bisa berjalan kiri kanan, maju mundur. Ternyata dia juga bisa merasa asin, asam, manis. Jadi ketika user butuh dengan akses interface ini, dia bisa dapat datanya. Nah ini arahnya ya, instruksi. Ya, warna biru itu dia memberikan instruksi. Kita berikan instruksi kepada sistem kita ini. Kemudian solusinya diberikan di warna hijau. Sedangkan warna hitam itu adalah pengetahuan yang mengalir. Yang terisi ini diisi, ini diisi. Kemudian diambil oleh inference engine. Kemudian instruksinya, informasinya dikeluarkan. Ini expert memberikan informasi. Kemudian pengetahuannya coba diambil dari seorang knowledge engineer. Ya, ini contoh modelnya seperti ini, model sistem pakar. Nah, sekarang kita lihat di sini user interface yang ini tadi. Nah, user interface itu adalah memungkinkan pengguna untuk memasukkan instruksi atau informasi dalam sistem pakar. Instruksinya apa? Misalkan pemakai memberikan instruksi apa, hasilnya apa keluar. Contohnya kayak kita di depan monitor, saya enter, nanti hasilnya keluar. Atau saya klik ini, dia muncul pesan apa. Bisa dalam bentuk input sistem pakar, dia menginput ini. Saya nanya ya, saya memberikan pertanyaan input, jadi user interface ini bisa jadi dalam bentuk pertanyaan. Ini, saya ngajuin pertanyaan. Nanti diambil di dalam ini tadi, diambil dia di inference engine oleh sistemnya. Kemudian nanti keluar hasilnya nih, keluar jawabannya. Nah, output yang keluar dalam sebuah sistem pakar itu adalah penjelasan atas pertanyaan. Jadi yang kalau saya nanya apa, nanti dia jawabnya apa, penjelasan atas pertanyaan yang diberikan tadi, atau bisa juga penjelasan atas penyelesaian masalah. Jadi tergantung. Jadi bisa juga penjelasan atas satu pertanyaan itu, Pak saya sakit, karena Anda merasa sakit di bagian ini, maka Anda harusnya ini. Bisa juga penjelasan itu, pertanyaan jawabannya bisa beda gini. Apakah Anda batuk? Iya. Apakah Anda pilek? Iya. Apakah Anda demam? Suhu di atas 38? Iya. Nah, baru terakhir itu kesimpulan penyelesaian masalah. Karena Anda demam, pilek, ya Anda demam, pilek, dan batuk, maka Anda menderita penyakit ini. Sebaiknya konsultasikan ke dokter keluarga. Itu contoh outputnya. Jadi bisa dalam bentuk penjelasan atas pertanyaan atau penjelasan atas penyelesaian suatu masalah yang diajukan oleh kita. Nah, kemudian kita lihat yang sisi knowledge base ini. Knowledge base itu isinya apa? Isinya fakta. Jadi fakta-fakta yang membentuk yang akan memberikan kesimpulan terhadap suatu masalah, penyelesaian masalah itu disimpan. Nah, urutannya dia logis urutannya. Jadi disimpan di dalam knowledge base ini. Nanti knowledge base ini akan ditarik ya, akan diambil oleh inference engine ini. Untuk bisa apa? Untuk bisa memberikan solusi jawaban yang para user interface. Jadi pemakai bisa tahu jawabannya apa. Ini modelnya seperti itu ya. Nah, di dalam inference engine ini ada dua hal yang penting. Yang dua, cara kerja. Jadi inference engine ini adalah cara kerja mesin untuk menggali pengetahuan yang ada sehingga bisa memberikan jawaban kepada pemakai atau pengguna lewat interface yang dibangun. Nah, ada dua tekniknya. Inference ini penalaran ya. Penalaran itu cara kita berpikir ya, ingat ya. Cara kalian mencari solusi. Jadi yang dikatakan nalar itu adalah cara kita mencari solusi. Misalkan gini, nanti kita jam 10 ke Grage ya. Kalian udah mulai mikir, jam 10 ya, saya nanti numpang sama si A. Nah itu kan cara kalian untuk sampai ke sana. Kalau saya pulang dulu ke Kuningan, keburu nggak ya, misalkan habis kuliah, misalkan. Keburu nggak ya, misalkan. Nah, misalkan. Itu ada cara kita penalaran kita. Penalaran maju, penalaran mundur. Ada forward, ada backward. Ya, forward maju, backward. Sedangkan chaining itu rantai itu ya, saling terkait. Jadi saling terkait. Kalau saya pulang, kemudian saya naik angkot, keburu nggak ya ke tempat yang diinginkan. Nah, itu kan artinya pulang, kemudian naik angkot.
pulang dijemput teman, pulang nunggu teman, atau naik motornya teman, nanti teman minta bayaran nggak ya? Nah, itu urut-urutan, itu logis gitu ya. Waduh, uang saya nggak punya kalau dia minta. Aduh, saya beli apa ya? Misalkan. Jadi contoh penalaran yang akan kita berikan terhadap terhadap suatu masalah tadi. Cara kita mendapatkan solusi dari. Jadi ketika kita memberikan satu jawaban, ini nanti kemana ya? Ini kemana ya? Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sampai sini dulu. Belum ya? Lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu yang forward sama back. Kalau saya, kata kuncinya adalah maju ini atau forward ini. Kalau saya ngambilnya dari kata maju ini, saya lihat, oh maju nih, artinya dia maju. Maju itu ke depan ya berarti ya. Itu. Kalau mundur ke belakang gitu ya, nah maju. Jadi cara penalaran maju ini adalah salah satu strategi mengambil keputusan yang dimulai dari bagian sebelah kiri istilahnya, itu lebih dulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta. Jadi fakta-fakta dulu. Baru kemudian kesimpulannya apa. Jadi kita ketemu fakta dulu, fakta, baru bisa kita dapat kesimpulan. Nah, contoh misalkan penalaran maju ini kayak gini, yang dokter tadi. Misalkan ketika kita datang ke ruangan dokter, dok, ini kan ingat ya, ini kata-katanya dia dimulai dari fakta terlebih dahulu. Yang dikatakan fakta itu misalkan ini, datang, dok, saya kepalanya pusing, batuk, pilek, terus demam, terus tenggorokan sakit. Nah, itu fakta. Tenggorokan sakit, demam, pilek, batuk, dan segala macam. Baru dokter nanti diuji dilihat sama dia demam enggak, dilihat ininya, tenggorokannya dilihat. Nanti fakta itu diuji, terus dicek, ternyata benar yang dirasakan oleh pasien tadi. Fakta-fakta itu benar. Maka dokter mengadjust bahwa sakit Anda adalah ini. Paham ya? Jadi dari fakta-fakta dulu, baru dia ketemu kesimpulan. Ya. Jadi faktanya dulu diuji, oh benar nggak dia demam, dicek pada dokter, oh iya benar. Terus flu nggak flu, terus sakit nggak ini, oh sakit dok. Nah itu fakta-fakta itu diuji dulu. Jadi nanti ketemu, jika Anda demam dan Anda pilek dan Anda batuk serta disertai dengan ini, maka Anda menderita penyakit ini. Itu contoh penalaran maju tadi. Contoh lain misalkan, kita ngecek kerusakan mesin kendaraan bermotor. Nah, biasanya orang yang ahli di apa montir motor itu, montir kendaraan bermotor itu, dia akan menelusuri kerusakan mesin. Dia akan menelusuri apa yang menyebabkan itu. Misalkan nggak bisa di starter. Nah, dia lihat sumber starter itu ada di mana. Bisa jadi lari dulu ke akinya, dicek dulu pengapiannya. Oke nggak? Oke pengapiannya. Balik lagi ke tombol starter mobil motornya tadi hidup apa enggak. Kalau kalau ternyata rusaknya di starter, berarti starternya diganti. Kalau ternyata pengapiannya nggak benar, mungkin aki yang diganti. Atau businya misalkan. Jadi kemudian setelah dia menelusuri, dilanjutkan dengan jenis dari macam-macam kerusakan ini. Jadi nanti ketahuan rusaknya, oh ternyata Pak rusaknya itu adalah di aki, akinya diganti, nggak hidup juga, cek lagi yang lain, cek lagi. Jadi fakta-fakta yang ada itu, ya, fakta-fakta yang ada itu kerusakan kendaraan mobil, dicek dari fakta-faktanya, ya, terus sampai pada diagnosa kerusakan dan hasil akhir kesimpulan kerusakan. Wah ini udah parah banget Pak, udah nggak bisa diapa-apain misalkan. Nah itu terakhir, setelah cek, waduh rusak semua nih Pak, ini rusak, rusak, rusak. Nah, kalau ilustrasinya, kita punya keadaan awal di sini A. Jadi dicek nih nanti ke B, dicek dulu. Jadi kalau misalkan mau dapat G, kalau saya mau dapat G, kerusakannya di G, saya harus ngecek ini benar nggak, benar nggak, benar nggak. Kalau misalkan A dan B-nya benar, A dan B-nya ini katakanlah memang benar, kebenarannya benar, maka tujuan ini terpenuhi. Kalau dia A, B, F, maka N yang ini terpenuhi. Nah, ada dua nih, kalau nggak M, ada N. Gitu. Kalau kayak gini. Dia ragu nih, apa N apa M. Nah,
untuk menguji NM ini misalkan, waduh, saya sakit ini Pak, saya sakit ini, saya sakit ini. Nah, untuk menguji bahwa dia sakitnya adalah M atau N, maka dia kalau nggak antara ini, maka perlu dicek lagi, bisa cek lab, ya, cek ronsen dan segala macam. Jadi fakta-fakta yang ada di bulat-bulatan ini dicek dulu sama dia, baru sampai ke sebuah kesimpulan. Ya, gitu. Oke, misalkan contoh hari ini, saya hari ini belum makan, saya hari ini kesiangan, saya belum makan, kemudian saya tidak punya uang, tidak ada orang di rumah. Nah, kita bisa mau menyimpulkan, waduh, celakalah saya hari ini, misalkan itu ya. Karena tadi itu sudah bangun kesiangan, ditinggalin orang di rumah, tidak ada makanan di rumah, tidak ada uang lagi, ya sudah komplit lah itu kan seharian itu. Nah, itu kesimpulannya apa kalau kita udah punya punya apa fakta fakta awal itu tiga itu tinggal dibuktikan benar nggak kesiangan? Oh iya benar. Itu yang kita sebut sebagai penalaran maju ya, forward heading tadi. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ada pertanyaan? Silakan. Belum ya? Oke, lanjut. Nah, kalau penalaran mundur, dia kebalikannya. Jadi penalaran mundur itu dia dari kesimpulan dulu diambil. Jadi strategi pengambilan keputusan atau kesimpulan itu dengan mencocokkan fakta atau pernyataan yang dimulai dari bagian sebelah kanannya, den-nya dulu. Jadi kesimpulannya dulu yang dia, kalau saya bilang tujuan atau kesimpulan dulu apa, baru dibuktikan benar nggak dia bilang gitu. Jadi penalaran dimulai dari hipotesis terlebih dahulu. Dan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut harus dicek fakta-faktanya dari basis pengetahuan tadi, knowledge base-nya tadi. Contohnya misalkan ini tujuannya nih. Dia bilang tujuannya ini. Benar nggak kita bilang tujuan ini? Maka saya harus buktikan B, G. Kalau benar B dan G ini, maka tujuan yang dia sebut tadi itu benar. Tapi kalau salah satu salah, berarti tidak benar ini. Atau kalau penyakit tadi ya, yang dokter tadi. Saya sakitnya misalkan contoh gini. Kita misalkan, katakanlah kita bilang COVID ya. Oh, si A itu menderita COVID. Ah, yang benar. Nah, itu kan omongan kita, COVID itu. Belum dilakukan pengujian. Coba deh kamu swab dulu. Swab lah orang itu kan. Hasil swab menyatakan dia positif. Tapi dia nggak yakin. Coba dicek lagi, dicek apa? Kamu ngerasain hilang penciuman nggak? Indera penciuman, indera perasanya, iya Pak. Terus pilek nggak? Iya. Pusing nggak? Iya. Demam nggak? Sekian. Oke, benar berarti. Kalau terpenuhi itu, maka bisa kita kategorikan benar kesimpulan yang tadi di awal dia bilang COVID. Ya, itu yang backward. Tapi kalau yang forwardnya gimana Pak? Kalau yang COVID tadi? Kita belum swab nih, kita belum tahu kita positif, tapi kita ngerasa aduh demam Pak, demam ini. Kita datanglah ke rumah sakit, di swab lah sama dokter tadi. Sudah berapa lama demamnya? Ada keluar kota nggak? Iya Pak, ini. Pertanyaannya kan itu kalau pas COVID gitu. Pas di swab keluar hasilnya positif dan kita pernah keluar kota, pernah interaksi dengan orang yang kena. Langsung kesimpulan dokter, udah kamu karantina positif karena COVID. Jadi kesimpulannya di akhir didapat. Jadi setelah melakukan pengujian karena sakit, maka didiagnosa oleh dokter itu dia COVID. Nah kalau mundur, ya, kalau mundur kita bilangnya, wah ini kayaknya COVID nih, gejala COVID. Dokternya ini kayaknya dokter udah punya ini orang ini kena COVID. Dicek lah sama dokter. Bapak sebaiknya coba swab dulu ya Pak. Di sana ini nih. Terus demamnya udah berapa hari? Iya Pak, iya dok, saya udah seminggu demam. Terus saya keluar kota ini. Bener nih. Berarti tujuannya tadi dia bilang COVID ini terbukti semua di sini. Swabnya ternyata positif, kemudian pernah interaksi dan akhirnya tujuan ini dinyatakan sebagai sebuah kebenaran bahwa benarlah orang itu menderita COVID. Nah, contohnya yang lain adalah ngecek kerusakan mesin yang tidak dimulai dari pengecekan macam-macam kerusakan, tapi dimulai dengan hipotesis akhir bahwa tekanan kompresi di dalam silinder mesin terlalu rendah dan ingin dibuktikan bahwa kerusakan tersebut merupakan kerusakan mesin akibat kehilangan daya. Oleh sebab itu penalaran akan dimulai dari hipotesis dulu. Orang bilangnya gini,
mesin misalkan gini, ini tekanannya saya mau nanjak nggak kuat ini, gigi satu aja nggak bisa nanjak dia, apalagi giginya. Wah, ini kayaknya kehilangan kompresi, tekanan kompresi ini misalkan. Nah, dibuktikanlah, diceklah sama mekanik ya, teknisi itu diceklah. Dia cari kebenarannya itu, benar nggak ini penyebab apa penyebabnya nggak bisa tekanan kompresinya hilang. Ketemulah apa urutan-urutan fakta yang dicari tadi itu terbukti semua. Oh ya benar Pak, ini penyebabnya ini. Memang benar bahwa kendaraan Bapak itu kerusakannya adalah di tekanan kompresi kerusakan. Ya, itu yang kita sebut sebagai penalaran mundur. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, lanjut nih. Nah, kalau kita berikan kesimpulan tentang penalaran maju dan mundur tadi, bahwa penalaran mundur itu bergerak lebih cepat dari penalaran maju. Kenapa? Karena penalaran mundur itu tidak harus mempertimbangkan semua aturan. Kenapa? Karena mundur tadi itu kita bisa aja ceknya sembarangan, ya, fakta-fakta yang mendukung kesimpulan tadi. Tidak membuat beberapa putaran melalui perangkat atau aturan. Jadi nggak perlu kita fakta ini, yang penting kita bisa jadi kita lompat fakta-faktanya. Tapi kalau kita menggunakan maju, kita harus cek dulu satu-satu faktanya. Baru kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Istilahnya sama aja kalau di ujian ya. Kalau kalian mau gitu, bisa aja judulnya itu gini. Penerapan sistem aplikasi penilaian akhir mahasiswa pada suatu ujian dengan menggunakan metode forward ya, forward chaining. Berarti kan maju. Nah, caranya gimana? Ujian itu yang sekarang ini, yang saat ini kalian lakukan. Kalian ujian, kalian hadir, UTS, UAS, tugas, baru dapat nilai akhirnya berapa. Nah, sekarang dibalik kalau dengan backward. Udah saya kasih A deh. Ini A. Nah, sekarang dicek. UTS, UAS, kehadirannya itu benar nggak datanya? Dia mumpuni nggak untuk didapat A? Oh, ternyata enggak. Ya sudah, berarti kesimpulan A tadi yang itu tadi di drop jadi B misalkan, jadi C, jadi D dan seterusnya. Nah, penalaran mundur itu cocok apa? Kalau variabelnya sesaran berganda, artinya banyak multiple goal. Jadi yang ininya ini goalnya banyak nih, di subnya ini. Ini ada satu, ada dua. Lebih enak ini. Nah, jadi kita bisa ngecek sini nih, kemana alurnya. Ya. Terus kemudian terdapat banyak aturan. Semua atau hampir semua aturan tidak harus diuji. Jadi aturan itu yang ini. Jika jika N, F, B, maka A. Atau misalkan A ini disebabkan oleh B, F, dan N. Nah, itu contohnya. Oke. Itu ya, tentang membandingkan penalaran maju dan mundur tadi. Nah, ini adalah struktur suatu expert system. Kalau kita sudah bicara aplikasinya lengkap, misalkan. Ini user nanti. Nah, interface kita yang buat di sini. Nah, interface. Jadi nanti berdasarkan fakta dari kasus-kasus yang ada tadi, kemudian lewat interface ini, dan dilakukan inference engine. Inference engine tadi ngambil dari knowledge base yang ada tadi, kayak tadi ya, gambarnya tadi. Nah, inference engine ini bekerja dengan working memory. Nah, berdasarkan fakta-fakta yang ada tadi, dia akan memberikan hasilnya ini nanti akan memberikan informasi kepada user interface tadi. Barulah dapat rekomendasi atau explanation, penjelasan dari masalah yang ada tadi. Contoh konsultasi. Nah, di sini ada inference engine ini ada explanation facility. Ada fasilitas penjelasan yang memberikan penjelasan. Oh, karena Anda sakit ini, maka ini. Karena rusaknya kendaraan Anda ini, maka sebaiknya diganti ini, diganti. Nah, ini kita bilang ini yang ada di sisi front end-nya di sini. Ya, ini front end-nya. Sedangkan di bagian back end-nya, di bagian belakang development-nya, ada expert, ada orang expert tadi. Oleh engineer, knowledge engineer, orang-orang yang ahli nih, orang teknisi knowledge, dia ngambil kepakaran dari orang-orang ini, diinputlah atau dilakukanlah knowledge acquisition.
nanti disimpanlah ke dalam database. Jadi ada program lagi khusus untuk mengambil kepakaran orang-orang ini, menampung semua kepakaran ini, disimpan ke dalam, atau melatih data-data yang ada dari seorang pakar ini, disimpanlah di dalam knowledge base. Nah, ini yang kita sebut sebagai domain knowledge-nya. Ya, sedangkan ini adalah knowledge base-nya. Yang ini bagian. Ini struktur atau model dari suatu expert system. Ya, penjelasannya lebih visual. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ini penjelasannya ya. Kira-kira kalau misalkan nanti mau bahas tentang permasalahan aplikasi sistem pakar itu bisa dipakai untuk interpretasi. Interpretasi itu berarti menginterpretasikan, menduga, ya, memberikan interpretasi, pengawasan, mengenal ucapan, menganalisis. Nah, interpretasinya kita mendapatkan dugaan, ya, interpretasi itu dugaan awal. Kemudian prediksi, memperkirakan, kira-kira meramalkan, itu bisa dipakai untuk meramalkan kemacetan lalu lintas, mengestimasi hasil, mengestimasi tentang militer, pemasaran, peramalan keuangan, segala macam. Bisa juga untuk diagnosa. Nah, diagnosa misalkan di kesehatan, diagnosa medis, elektronis, ya, elektronis kerusakan. Waduh, ini hati-hati nih, udah mau ini bensinnya udah mau habis nih, hati-hati nih. Kalau tidak cepat diisi akan muncul ini. Nah, itu adalah diagnosa mekanis atau diagnosa perangkat lunak, bisa juga. Ya, misalkan contoh diagnosa perangkat lunak itu, awas nih, database-nya udah overload, udah terlalu banyak nih, udah jutaan, nanti akan lama nih aksesnya. Nah, itu ada diagnosa awal. Diagnosa bisa dengan sistem pakar. Bisa juga aplikasi sistem pakar itu dalam bentuk membuat desain. Ya, bisa juga untuk perencanaan, bisa juga untuk monitoring. Jadi, 6 kelompok ini merupakan area permasalahan aplikasi sistem pakar. Jadinya bisa jadi nanti kalian kalau misalkan ngambil judul ya, contohnya misalkan ini, sistem prediksi tingkat kemacetan lalu lintas, ya, di kota A, ya, menggunakan metode apa, ya, atau sistem prediksi berbasis sistem pakar untuk memprediksi tingkat kemacetan lalu lintas dengan menggunakan metode apa. Atau bisa juga ini judulnya, sistem diagnosa penyakit kanker, misalkan ya, menggunakan metode ini, nah, bla bla bla. Ya, atau bisa interpretasi sistem pakar, ya, untuk analisis citra menggunakan algoritma apa. Nah, itu kan macam-macam di sini, bisa dapat judul tuh dari sini. Ya, jadi area pakarnya bisa dapat di kelompok. Yang penting kita punya fakta-fakta yang bisa digunakan untuk nanti kita olah di dalam knowledge base. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau tunjukkan satu lagi contoh ya. Contoh satu lagi nih. Misalkan kita kasusnya adalah kita membuat sistem pakar tentang penasehat keuangan. Ya, penasehat keuangan itu katakanlah finance advisor ya. Jadi kita mau konsultasi tentang keuangan kita. Kasusnya adalah ada user yang ingin konsultasi, apakah dia bisa investasi pada IBM. Katakanlah kita punya modal, ada orang yang punya modal, dia bisa nggak investasi pada suatu perusahaan, katakanlah perusahaan IBM. Nah, kita punya fakta ini A, B, C, D, E, F, G. Ini fakta variabel yang digunakan. Orang itu punya uang $10.000. Variabel yang digunakan itu adalah ini, bukan fakta, sorry. Kalau kita mau investasi itu dia memiliki uang $10.000 untuk investasi. Usianya kurang dari 30 variabelnya. Terus C-nya tingkat pendidikannya adalah katakan college sarjana. Pendapatan minimumnya katakanlah per tahun. Investasi pada saham, ada investasi asuransi, growth stock, ada saham. Artinya goals-nya itu, tujuan itu adalah di E, F atau G. Jadi orang ini layak nggak dia konsultasi. Saya tuh layak kayak kalau mau investasi di IBM yang G ini. Oh, nggak layak nantinya. Kamu layaknya di asuransi. Oh, layaknya di ini, di saham misalkan. Ya, nah,
fakta ini atau variabel-variabel A sampai F ini akan digunakan untuk menentukan tadi layak apa tidak dia. Katakanlah setiap variabel itu bisa bernilai true atau false. Apakah Anda usianya kurang dari 30? False, misalkan gitu ya. Apakah Anda memiliki uang $10.000 untuk investasi? False. Apakah tingkat pendidikan Anda pada level college? True, ya atau ya. Nah, ini data ini digunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Ini variabelnya, sorry, ini bukan fakta ya, ini variabelnya. Variabel yang melekat kalau orang mau investasi tadi. Nah, faktanya adalah user tadi, orang yang tadi itu, dia punya fakta bahwa dia punya uang 10.000. Usia dia 25 tahun, benar nih A dan B. Nah, dia ingin minta nasihat. Apakah tepat saya investasi pada IBM ya? Nah, di sini ada rule yang membentuknya di sini. Ada rule. Ada rule. Ada 1, 2, 3, 4, 5 nih rule. Rule pertama, jika seseorang memiliki uang 10.000 untuk investasi dan dia berpendidikan pada level college, maka dia harus investasi pada bidang sekuritas. R2, jika dia punya pendapatan per tahun minimum $40.000, dia berpendidikan pada level college, maka dia harus berinvestasi pada saham pertumbuhan. Rule ketiga, kalau usianya kurang dari 30 dan dia investasi pada bidang sekuritas, maka dia sebaiknya investasi pada saham pertumbuhan. Kalau usianya kurang dari 30 ya dan lebih besar dari 22, artinya ini antara 22 sampai 30 ya. Maka dia berpendidikan college. Kelima, jika orang itu investasi pada saham pertumbuhan, maka dia bisa saham IBM. Nah, dari fakta yang ada, dari fakta ini, kemudian rule-nya ada ini, 5 rule ini, kita coba buat visualisasinya. Kita sederhanakan role-nya. Jadi jika A dan J, A itu tadi yang ini ya, simbol A ini A. Jika memiliki uang, jadi ini dia memiliki uang 10.000, maka digantikan simbolnya dengan A. Jika A dan J, maka E. E itu kita lihat di sini. Sekuritas ya, kita lihat ini role pertama tuh sekuritas yang ini. Jadi ini E, ini A, pendidikan tadi itu levelnya adalah B, C. Maka jika A dan J, maka dia E. Begitu juga untuk role kedua, 3 dan 4 dan seterusnya. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi kita punya kasus seperti ini, punya variabel yang mendukung untuk menentukan keputusan yang ada. Dianggap semua role itu nanti semua variabel ini bernilai true atau false. Di sini ada fakta ya bahwa user itu seperti ini kondisinya. Kemudian kita punya 5 rule. Rule yang ada itu kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan penelusuran. Yang pertama dengan backward chaining. Ya. Backward chaining itu mulailah dari kesimpulan ya. Nah, kita lihat di sini tadi yang investasi IBM itu G ya, G. Artinya dia mulai dari level paling bawah nih G. Ini go kan setelah den ya ini tadi den. Jadi step pertamanya itu mulai dari sisi ini. Nah kita harus buktikan terpenuhi nggak rule-rule yang ada di sini. Rule-rule-nya ini. G. Kita lari ke step kedua F. Nah F ini artinya gini. Kalau orang itu ingin investasi di G, ya, ingin investasi di IBM, dilihat yang F-nya tadi. F-nya itu adalah apa nih? Kita copy dulu ya. Kita copy dulu. Ya, kita dapat simpulkan. Oke, saya ulangi lagi. G, ini kan saham IBM. Nah, jadi kalau kita mau investasi di saham IBM, kita investasi juga pada saham pertumbuhan. Artinya ini pasti terpenuhi. Kenapa? Karena kalau orang itu yakin dia bahwa benar dia mau investasi IBM, maka dia bisa juga investasi di F, di grow saham pertumbuhan. Maka ini true nilainya. Karena ini true, jadi syaratnya itu harus benar ya. Ini benar berarti. Maka ini ikut benar. Nah, kemudian F ini cari yang di level den-nya ini. Ada nggak yang di sininya nih yang F? Yang setelah den ini F. Oh, ini ada F-nya 2 nih.
Nah, dia yang tadi itu cabangnya, dia ngambil step ketiganya yang ini yang diambil, F ini. Lihat rule yang kedua berarti F ini. F ini adalah saham pertumbuhan. Kalau saya mau saham pertumbuhan, maka harus C dan D. C dan D itu kita lihat, C dan D. Oke. Tingkat pendidikannya pada level college. Ya, C. Kemudian kita lihat yang D. Pendapatan minimum per tahunnya adalah 40 US dollar. Oke. Kita nggak bisa memastikan karena faktanya itu kalau kita lihat di sini orang ini itu kan uangnya 10.000, usianya 25 tahun. Nah, 25 tahun itu kan belum bisa menceritakan bahwa dia pendidikan college, tidak ada di rule ini. Maka yang ini dilakukan backtracking. Backtracking itu dia ngecek mungkin di kesimpulan yang lain bisa didapat informasinya. Nah, dia backtracking nih ke step yang keempat ini, F. F ini ternyata E dan B yang membentuknya. Coba lihat yang E. Investasi pada bidang sekuritas. Oke, berarti sebenarnya ketika kita investasi di EBM, kita bisa investasi juga di pertumbuhan, bisa juga investasi di sekuritas. Jadi sekali satu investasi bisa dapat 3. Ya. Nah, tapi kita lihat dulu ininya, kita belum tahu dulu ini. Kita cek dulu ke sini, yang B-nya ini B. Usianya dikurang dari 30 tahun. Kita cek usianya, faktanya tadi. Benar nggak usianya dia kurang dari 30? Betul ya, tadi 25 tahun. Nah, fakta benar ini. Maka yang menyatakan kebenaran dari kesimpulan F ini adalah ini, B ini. Ini benar ini. Oke, berarti kita udah tahu ini udah benar, tinggal membuktikan yang ini. Ingat ini den ya, N ya. Kalau N kan dua-duanya harus benar. Nah, sekarang E ini kita buktikan. E ini nanti nyari lagi dia penelusuran lagi. Cari yang ujungnya itu ada kesimpulannya. Oh, ini E. Ya. Kemudian kita buktikan E ini apakah benar fakta-fakta yang mendukung untuk E ini. Kita cek C. Pendidikannya pada level college. Kemudian A-nya ini adalah memiliki uang. Dia punya uang 10.000 dolar. Oke, benar. Berarti ini terpenuhi nih. Nah, C ini belum yakin dia tingkat pendidikan college. Ya, ya belum yakin ini. Ini nanti lari ke level berikutnya nih. C ini nanti ke yang 6 ini. Membentuk kesimpulan ke 6 ini. 6 ini, yang C ini, ada di B. B-nya itu usianya. Oke, benar berarti. Berarti karena dia usianya, jadi mulainya terakhirnya ada di sini. True because B. Jadi C-nya jadi benar. Jadi karena usia dia 25 tahun kurang dari 30, maka dia adalah pada tingkat pendidikan college. Karena dia pendidikan college, ya, dan dia memiliki uang 10.000 dolar, maka dia bisa investasi. Investasinya di mana? Investasi di bidang sekuritas. Karena dia bisa investasi di bidang sekuritas, dan usia dia kurang dari 25, maka dia bisa investasi pada pertumbuhan growth tadi, saham pertumbuhan. Nah, karena dia bisa investasi pada saham pertumbuhan, lari ke sini, maka dia otomatis bisa melakukan investasi pada saham IBM. Jadi terpenuhilah jalur ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai solusi dari backward chaining-nya tadi, proses. Jadi mulailah dari sisi yang sebelah sini. Jadi saling memenuhi. Jadi kalau belum penuhi, nah, ada beberapa, saya masih ingat ya, ada dosen saya bilang, jadi ketika nanti membuat sebuah rule ini di sistem pakar, jangan tidak ada rule yang tidak dikerjakan. Jadi harus, ini kan dari 5 rule ini semuanya kan ditelusuri ya. Tidak ada rule yang tidak dikerjakan ya. Dari sini, dari rule 5, dia pindah ke rule 2, pindah ke rule 3, kemudian dia naik ke rule 3 ini, pindah ke rule 1, satunya turun ke 4. Semua rule ini dikerjakan sama dia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tok, ada pertanyaan silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Mudah-mudahan jelas ya. Oke. Ada komentar. Ini saya pindahin dulu dan bilang jawabannya. Jawabannya ke forwardnya. Sekarang saya mau bahas yang forwardnya. Forward berarti kan mulai dari fakta. Ingat ya, mulai dari fakta. Jadi fakta yang ada tadi, yang 2 fakta tadi, nah ini kita ingin membuktikan
berdasarkan fakta yang ada ini bahwa dia bisa investasi. Maka dengan dua fakta tadi kita lakukan proses seperti ini. Ini faktanya pertama. A, dia punya uang $10.000, benar dia. Ya, benar ini. Nah, terus kemudian tapi kalau dia mau investasi ke E, dia harus C dulu. Karena dan C-nya ini harus kita buktikan. C itu tinggal pendidikan kuliah. Bener nggak sih dia tuh walaupun punya uang $10.000, bener nggak dia college? C ini college. C itu larinya ke sini. Ya, lari ke proses ini. Larinya ke level sini nih ya. Ya. Nah, terus dicek B-nya. Usia dia ternyata true. Usia 25. Maka ini terbukti. Maka karena ini dua-duanya terbukti, maka dia bisa E. True, because step 2. Jadi dia bisa investasi pada saham sekuritas. Nah, sekarang E ini cari ke level yang paling di sisi sininya, di if-nya ini. Oh, ini ada ketemu nih E-nya. Nah, karena ini sudah benar, maka dia tinggal membuktikan B. B-nya dilihat usianya kurang dari 30 tahun. Oh ya benar, saya usianya kurang dari 30, Pak, 25 saya. Maka karena B dan E, maka dia dapat F. Ya, nah, F ini nanti ya akan digunakan, ini otomatis F ini nanti lari ke sini untuk membuktikan ke sini karena F dan ini dua ini sama kan, bisa pilih salah satu. F ini nanti digunakan karena F-nya benar maka otomatis G benar. Selesailah sampai sini, udah goalnya udah tercapai nih di sini karena F-nya benar. Jadi istilahnya gini pembacaannya, karena si A itu memiliki uang $10.000 ya, dan C-nya itu tingkat pendidikan college ini, dan dia berpendidikan tingkat college ini, karena usianya dia kurang dari 30 tahun, ini college, maka dia bisa investasi pada bidang sekuritas. Nah, karena dia investasi di bidang sekuritas, dan usia dia kurang dari 30 tahun, maka dia bisa melakukan investasi pada saham pertumbuhan. Karena dia bisa investasi pada saham pertumbuhan, maka otomatis dia bisa investasi pada saham IBM. Dah selesai sampai situ. Berarti terpenuhi ini. Berarti kesimpulannya dengan dua cara tadi, dia bisa melakukan istilahnya itu bisa melakukan penelusuran dengan cara forward atau backward. Kesimpulannya bisa. Nanti Anda bisa investasi pada saham IBM. Oke, paham? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Belum ada? Oke, kalau belum ada, nanti latihan ya. Ya. Nah, ini kasusnya. Saya punya rule ini, ya. Oke. Sebentar, ini faktanya ada tadi. Faktanya jika suku bunga turun, harga obligasi naik. Oke, nih. Jadi ini faktanya ini soalnya ya. Kita ketahui dolar turun. Nah, dolar turun ini ya, fakta dolar turun. Apakah saya bisa beli atau tidak obligasi? Beli atau tidak tuh, beli itu ini beli ya, beli bisa beli apa enggak nih? Kalau kalau dikatakan dia tidak bisa beli obligasi itu kalau salah satu dari ini tidak bisa terpenuhi. Ya, jadi kalau misalkan udah nggak bisa nih Pak. Nah,
kita lihat ya sekilas ya dolar turun. Kalau kita pakainya misalkan faktanya itu dari sini, kita misalkan saya pakai yang forward ya, saya pakai forward. Nah ini dolar turun nih, maka suku bunga naik, suku bunga naik itu larinya ke sini nih, harga obligasi turun, harga obligasi turun, maka beli obligasi. Berarti ini kesimpulannya beli, ya, ya alurnya gitu. Paham ya? Jadi ini dolar turun nih dari R5 ini kan dapatnya suku bunga. Nah, karena suku bunga naik ini dicek di suku bunga naik itu kan larinya ke sini R2, R5, R2 ya. Karena harga obligasi turun, larinya ke sini ke R6, maka beli obligasi. Itu ya. Jadi ini contohnya latihannya. Jadi beli apa tidak juga. Oke. Sampai sini mungkin ya ini contohnya. Ada beberapa bisa dilihat ya. Yang penting apa kita tahu bahwa proses forward forward sama backward tadi itu di mana arahnya tuh ya. Sampai sini ada yang tanyakan, silakan. So, saya